Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita. Ya, sobat sekalian, ya alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, ya bulan suci mulia yang penuh barokah dan ampunan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita, ya. Kemudian juga kita harus memperhatikan ya asupan makanan dalam dalam satu bulan puasa Ramadan ini, ya. Nah, makanan itu memang kunci bagaimana kita menjaga kesehatan itu melalui makanan, ya. Kalau makanan dari pola makan, asupan makanan kita sehat, kemudian juga kita bisa konsisten untuk menjaga makanan-makanan sehat itu, insya Allah, ya, satu bulan penuh itu selain kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari ibadah, kita juga bisa terus menjaga kesehatan melalui asupan makanan dengan pola hidup sehat. Nah, kali ini kita akan membahas 7 makanan yang pantang dikonsumsi saat sahur dan berbuka puasa, ya. Kadang kita sobat sekalian, nah awal-awal ketika ini khusus bagi yang jarang puasa sunnah itu kemungkinan ya ketika mendapati awal bulan Ramadan itu akan kalap, ya, kalap dalam hal berbuka maupun sahur gitu ya. Padahal kita ketahui pada usia yang relatif tidak muda lagi, seseorang itu atau metabolisme itu sudah turun. Artinya ketika mereka makan sedikit ataupun kita sudah sering puasa sunnah itu makan sedikit itu sudah kenyang gitu ya. Dan eh, kita harus waspadai bahwasanya buka dan sahur itu jangan dijadikan sebagai ajang balas dendam setelah seharian itu tidak makan. Nah, ada ahli gizi ya, ahli gizi klinis itu tidak semua makanan aman disantap ketika berbuka puasa gitu ya. Bahkan ada beberapa makanan yang masuk daftar pantang dimakan saat berbuka. Banyak jenisnya yang tidak boleh konsumsi dari mulai yang manis sampai yang asin gitu ya. Nah, apa saja makanan dan minuman yang pantang untuk masuk menu buka puasa dan sahur di bulan Ramadan? Yang pertama adalah teh susu gitu ya. Teh hangat atau es teh itu sangat saat berbuka puasa biasanya menjadi andalan untuk iftar atau buka puasa, tapi teh yang dicampur susu itu memang ahli gizi menyarankan untuk tidak disarankan ya. Teh bisa menghambat penyerapan kalsium dalam susu. Teh yang dicampur susu juga bisa menambah kadar gula gitu ya. Jadi memang kita senantiasa harus memilih ya. Dan ternyata teh dicampur susu itu apa namanya tidak dianjurkan karena menghambat penyerapan kalsium dalam susu ya. Dan itu memang tidak dianjurkan. Itu yang pertama, yaitu pantangannya itu kita tidak konsumsi teh susu ya. Yang kedua adalah gorengan ya. Makan ini biasa masuk daftar makanan top of the top ya dalam buka puasa ya. Tapi konsumsi gorengan setelah puasa sebenarnya sangat dilarang karena bisa memberikan efek kenyang yang tidak sehat ya. Ya memang tentu saja tidak sehat karena tentu saja itu adalah makanan gorengan yang mengandung banyak minyak ya. Kemudian juga juga apa namanya tidak sehat gitu ya, tidak sehat dan kemungkinan ya tidak baik bagi kita yang seharian itu berpuasa. Yang ketiga adalah minuman soda gitu ya. Minuman manis bersoda dilarang dikonsumsi selama puasa baik saat berbuka maupun sahur ya. Karena tubuh kita yang sedang istirahat lambung kita yang sedang istirahat selama seharian tidak makan ya, tidak ada asupan makanan itu otomatis akan beberapa lambung itu kondisinya bisa tidak begitu bisa menerima ya minuman yang mengandung soda. Pertama memang manis, yang kedua adalah campuran karbonasi itu memang tidak sehat untuk dimakan setelah kita seharian berpuasa. Yang keempat adalah makanan pedas atau asam ya. Nah, meskipun tidak dilarang, dua jenis makan ini sangat disarankan untuk tidak dikonsumsi selama Ramadan ya.
pedas, asam ya, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat asam lambung gitu ya. Jadi Anda yang mempunyai riwayat asam lambung ya harus bersabar atau eh, mengalihkan makanan menjadi makanan yang lebih sehat lagi. Yang kelima adalah minuman kafein. Nah, ini juga menjadi pantangan, bukan hanya kopi, teh juga mengandung kafein ya. Sebaiknya menghindari konsumsi dua minum ini selagi Anda berpuasa. Ya, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW itu berbuka ya, sebaik-baik kata Nabi SAW, sebaik-baik apa namanya? Sebaik-baik berbuka adalah kurma, sebaik-baik buka makanan sahur adalah kurma aja. Jadi kurma dan air putih itu insya Allah sehat diselingi dengan makanan yang sehat yang lain. Yang keenam adalah sayur dan buah pemicu produksi gas ya. Makanan seperti brokoli sangat tidak dianjurkan dikonsumsi saat sahur karena bisa meningkatkan produksi gas di perut ya. Ingat sayur yang dan buah yang memicu produksi gas misalnya brokoli dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah makanan asin berpengawet. Makanan apapun yang tidak mengandung pengawet tentu saja sangat tidak dianjurkan dikonsumsi pada saat berbuka puasa. Asin dan berpengawet itu tidak baik saat sahur, efeknya kita jadi cepat haus, jadi lemah. Ya, jadi kita kembali memilih makanan yang benar-benar sehat ya. Misalnya kalau berbuka dan sahur itu jangan lupa untuk membuka dengan kurma gitu ya. Kemudian makan-makan bergizi yang melalui pengolahan yang sehat juga gitu ya, dan hindari gorengan ya. Dan tetapi itu harus kita terapkan supaya tubuh kita itu tidak setelah puasa tidak eh, menjadi efek ya, efek kenaikan berat badan ataupun ada dalam pencernaan dan lambung kita tidak sehat melalui makanan yang pedas dan asin. Dan sobat sekalian ya, dalam puasa yang 1 bulan lamanya ini, ya tentu saja kita tetap merekomendasikan produk kesehatan yang sangat baik untuk melindungi tubuh Anda adalah konsumsi propolis ya. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkiya ya. Ini mempunyai banyak sekali manfaat dan baik dikonsumsi pada saat buka dan sahur ya. Dan ada banyak kelebihan di antaranya adanya teknologi nano ya. Apa itu teknologi nano? Itu adalah teknologi untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan dalam tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Jika Anda dapat dalam hal ini untuk menjaga kesehatan juga bisa gitu ya. Kemudian juga ada rukia yang sudah ada dalam botol kecil ini yang mempunyai banyak manfaat. Dan kemudian apa saja manfaat dari TPR ini atau Turkish Propolis Turkiya ini antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian penyakit berat seperti kolesterol ya, kekebalan untuk kekebalan tubuh, untuk imunitas, asam urat, diabetes, ya, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor, MAH ya. Kemudian untuk jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Dan ini memang saya rekomendasikan karena ini produk sapu jagat ya, hampir bisa mengatasi segala macam penyakit. Dan itu sudah dibuktikan, sudah banyak sekali konsumen yang sudah merasakan, sudah ribuan botol yang sudah dikonsumsi oleh konsumen dan mereka sudah merasakan manfaatnya. Dan varian yang selanjutnya adalah yang biru yaitu Turkish Propolis Surya Brand. Ini manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, kemudian mengatasi gangguan migrain ya, keluhan vertigo, sakit kepala berkelanjutan, stres, kepala pening. Dan untuk anak dan remaja dapat meningkatkan kecerdasan mereka dan sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran ya. Keunggulan Turkish Propolis ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari BPOM, kemudian sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association atau Asosiasi Pengusaha Nano Internasional. Kemudian tidak mengandung wax atau zat lilin dan mengandung kandungan flavonoid lebih tinggi. Penggunaannya bagaimana? Kemudian tinggal meneteskan TPR atau Turkish Propolis Turkiya ini sesuai dengan berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh itu 70 kilo, itu 7 tetes dan diteteskan dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Kalau pada saat Ramadan ini berarti pada saat buka dan sahur ya.
Kami juga membuka peluang bisnis bagi Anda yang ingin berbisnis Turkish Propolis Turkiya. Tentu saja Anda bisa mencoba dulu produk ini. Kalau cocok bisa Anda rekomendasikan kepada saudara, teman, dan orang lain yang membutuhkan untuk menjaga kesehatan sehari-hari gitu ya. Caranya mudah, tinggal untuk berbisnis atau berjualan TPR ini minimal pembelian 3 yang seharusnya 750 itu Anda hanya membayar 630 dengan hemat 120 Anda sudah mendapatkan bimbingan bisnis full dan rutin ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan selalu mengkonsumsi TPR Turkish Propolis Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.